Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Gimana kabar Bapak? Oh, Baginya sehat? ya sehat sekali Bu. Ya Alhamdulillah. Bagaimana nih kelas Ibu saat ini? Kelas saya, Alhamdulillah kelas saya sih sehat-sehat saja sebenarnya baik-baik saja ya Pak ya. Cuma ya ada beberapa siswa yang agak berbeda dari siswa yang lain. Jadi kelas yang saya ajar itu ada yang 30, ada yang 29, ada yang 28. Iya. Presentasinya itu di setiap kelas itu ya adalah ada 3 ataupun ada 5 siswa yang lumayan gitu. Lumayan buat ulah gitu. Iya, tentang perilaku anak ya Bu. Ya mungkin dari Lumayan aktif semua Pak, dari perilaku sampai ke minat belajar, motivasinya gitu semua. Karena itu kan muaranya di sana semua gitu. Oh, ada apa ini Bu? Katanya mau bicara, kayaknya hal yang penting sekali nih. Yang saya bicarakan itu sebenarnya lebih ke tentang siswa sih Pak. Oh, tentang siswa ya. Perilaku siswa, motivasinya gitu. Ya. Itu. Iya Bu. Jadi lari ke motivasi biar anak itu mungkin agar lebih baik lagi kayak itu ya. Pastinya. Iya. Seperti itu. Harapan Ibu setelah kita berbincang ini apa yang Ibu harapkan? Harapan saya sih siswa itu bisa lebih baik Pak ya. Iya Bu. Siswanya bisa lebih baik gitu. Kemudian motivasi belajarnya lebih baik, perilakunya bisa lebih baik gitu. Harapan saya setiap hari ada perubahan perilaku yang positif. Iya. Oh iya. Jadi harapan semua saya juga seperti itu Bu ya. Mengharapkan anak itu memiliki perilaku yang baik. Nah, sekarang menurut Ibu apa sih definisi perilaku baik menurut Ibu lah? Definisi perilaku anak yang baik itu sebenarnya ya simpel sekali Pak ya. Jadi dia hidup sesuai dengan norma. Jadi dimanapun dia berada dia hidup sesuai dengan norma. Misalnya kalau dia ada di lingkungan masyarakat, dia hidup sesuai dengan norma masyarakat. Tapi kalau misalnya dia hidup di lingkungan sekolah, gitu berarti dia harus sesuai norma sekolah. Gitu. Hidup di lingkungan orang tua berarti harus sesuai dengan norma yang ada di keluarganya. Itu biasanya kita lebih kenal itu kalau di mata pelajaran IPS itu peranata sosial gitu namanya, peranata keluarga gitu Pak ya, peranata sekolah gitu. Jadi ya kalau anak sudah normanya baik, insya Allah dia mau dimanapun tempat pasti akan lebih baik juga, akan dihargai oleh orang lain. Itu maksud Ibu ya? Maunya Pasti. seperti Dimana bumi dipijak di situ langit ini dijunjung. Iya. gitu ya Pak ya. Iya benar sekali Bu ya. Nah sekarang Bu, menurut Ibu kelas Ibu sekarang dari angka 1 sampai 10 Ibu ngasih angka berapa lah untuk kelas ini? Saya memberikan penilaian untuk yang siswa yang kita bicarakan tadi ya. Iya Pak. Iya Bu. Dari 1 sampai 10 itu kisaran 6 lah Pak ya. 6 ya. Kalau masih di bawah 5 kan ya kayaknya terlalu berlebihan ya. Iya Bu. Masih tetap ada unsur positif yang dimiliki anak-anak gitu ya. Iya Bu. Tugas kita membimbingnya bagaimana. Ya. Kenapa Ibu ngasih angka 6? Alasan Ibu memberi angka 6 pada anak itu apa Bu? Karena menurut saya ya setiap anak itu kan memiliki kelebihan ya Pak ya. Iya Bu. Kenapa saya memberi angka 6? Karena itu perilaku dan motivasinya dalam kegiatan pembelajaran itu kurang pas gitu. Tidak sinkron, kemudian karena perilakunya itu juga siswa itu juga istilahnya gimana ya Pak ya, kalau misalnya dalam kelas itu ada 30 siswa, ada tiga orang gitu yang banyak ulah gitu, sedikit banyak kan istilahnya mengganggu yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengorbankan siswa yang lain tapi
akhirnya siswa yang lain terkorbankan. Maksudnya gini ya, jangan sampai kita mengorbankan banyak siswa hanya untuk sedikit siswa. Iya. Jadi menurut Ibu tuh kita intinya merugikan orang lain ya Bu ya, karena kita ingin memperbaiki yang satu ini tapi yang lain juga terabaikan. Ya, maksud Ibu seperti itu Bu ya. Jadi anak itu diberi angka 6 karena dia butuh dibina. Iya. Tugas kita memberikan pembinaan, pengarahan gitu ya. Kemudian bimbingan, pengawasan gitu. Jadi itulah namanya itu, guru itu sebagai pendidik bukan pengajar saja. Iya. Dan untuk bisa mencapai di posisi sebagai pengajar secara tidak langsung berarti harus ada kita sebagai guru gitu ya, memposisikan diri bermain peran. Ada sisi lain sebagai teman, sahabat gitu, sebagai gurunya gitu, sebagai orang tua gitu, sehingga siswa itu merasa terjaga dan dijaga gitu, diperhatikan gitu. Walaupun dia buat ulah kita tetap memaafkan, tapi tetap kita membimbing dan mengarahkan. Plus kita mengawasi adakah perubahan positif. Benar sekali ya Bu ya. Lebih ke menuntun Bu ya. Dari ya lebih ke menuntun anak itu agar lebih baik lagi ke depan. Ya, seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya kan. Iya benar Bu ya. Anak itu ada kodrat alamnya gitu, sebagaimana pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara kan. Iya Bu. Ya, dari tadi yang Ibu jelaskan untuk kedepannya apa sih langkah yang Ibu lakukan terhadap anak-anak yang menurut Ibu tadi yang Ibu kasih akan 6 tadi? Apa yang strategi apa yang Ibu lakukan? Strategi yang ingin saya lakukan yang pastinya Pak pembinaan ya. Saya misalnya siswa itu ada di kelas saya kan guru mapel nih gitu ya. Jadi saya punya kekuasaan penuh pada jam pelajaran saya gitu. Namun ketika misalnya pembinaan di saya itu nggak mempan, saya akan menghubungi wali kelasnya. Nanti wali kelas bisa koordinasi dengan BK, kemudian setelah itu kalau memang agak sulit tertangani bisa konsultasi juga dengan kepala wakil ya kesiswaan. Jadi bisa bersinergi gitu. Jadi istilahnya gimana ya? Bukan menghakimi ya, tetapi tingkah laku siswa itu kan kadang-kadang banyak faktornya ya Pak ya gitu ya. Apakah karena lingkungan, apakah karena pergaulan, apakah karena unsur keluarga, apakah broken gitu, ataukah dari kecil dia memang tidak pernah mendapat kasih sayang juga. Jadi kita juga sebagai seorang pendidik, sebagai guru gitu ya, juga harus melihat dari kacamata yang bijaksana gitu. Tidak hanya menghakimi, tetapi bagaimana kita bisa menyelami siswa ini gitu, apa yang terjadi dengan anak ini. Jadi yang paling penting ya pendidikan itu bagaimana kita membawa yang bukan mutiara bisa menjadi mutiara sebenarnya gitu. Atau kalau misalnya ibaratnya apa ya Pak ya, istilahnya itu kalau kita mengajari orang pintar itu Pak biasa. Iya benar. Biasa. Tapi bagaimana kita bisa mengajar anak yang sama sekali yang di bawah rata-rata, dia bisa menjadi anak yang di atas rata-rata gitu. Jadi kalau kita membimbing anak yang broken, bermasalah, yang memang suka bikin masalah, tetapi kita bisa membimbingnya istilahnya tobat ya Pak ya, itu sebenarnya makna hakikat sesungguhnya fungsi kita sebagai pendidik gitu. Kalau ngajarin anak-anak orang yang udah jelas menengah ke atas, backgroundnya ya jelas gitu, itu konsep mendidiknya juga beda gitu, nggak sama. Tapi kalau anak yang broken dan dengan segudang permasalahan itu juga konsepnya juga berbeda Pak, tidak bisa disamakan gitu. Jadi paling ya identifikasi dulu masalahnya apa, bagaimana keadaannya, keluarganya, lingkungannya. Setelah identifikasi baru konsultasi yang pastinya apa yang bisa dilakukan gitu ya, tindakan apa gitu. Makanya perlu kerjasama dengan guru BK, berkolaborasi gitu ya dengan semuanya yang pasti ya. Sehingga ini, dan bisa juga kita berkonsultasi dengan kepala sekolah gitu, karena mungkin ya beliau juga sudah berpengalaman gitu, banyak pengalamannya, kita juga bisa sharing istilahnya. Itu mungkin Pak ya.
Wah, bagus sekali Bu. Saya mendengarnya aja sampai wah, mungkin akan ada strategi yang bagus itu seperti itu harus segera-segera dilaksanakan Bu ya. Ya, mungkin dari wali kelas tadi ya Ibu sampaikan, saya simpulkan dari Iya. wali kelas terus naik lagi mungkin ke rekan sejawat, koordinasi sama guru BK, Waka serta itu mungkin landasan terakhirnya nanti kepala sekolah sebagai ini untuk sebelumnya tapi dilakukan identifikasi apa sebagainya atau entah lingkungan apa apanya ya ya Jadi bagus biar sekali iya betul Pak. Jadi biar kita lebih bijak menilai sesuatu. Yang paling penting itu bagaimana kita bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Makanya di sana kita perlu kolaborasi, banyak informasi gitu Pak ya. Jadi jangan sampai kita memberikan penilaian dan keputusan yang salah. Gitu. cakep sekali Bu. Karena akan mempengaruhi loh Pak, Iya. sangat mempengaruhi masa depan anak. Iya. Iya, kayak gitulah. Anak itu butuh orang yang tahu akan keadaan dia, bukan cuman menjas ya. Oh, kamu bodoh, enggak. Tapi yang orang yang tahu, yang mengerti, oh, aku nih maunya seperti ini, Pak. Aku nih mau seperti ini, Bu, kayak gitu. Iya. Betul. Oh ya, luar biasa, Bu ya. Iya. Rencananya kapan Bu mau melakukan hal yang hebat tadi, Bu, yang Ibu sampaikan? Diupayakan dalam waktu dekat yang pasti Pak ya. Itu dalam waktu dekat, kemudian tentu ada identifikasi dulu gitu Pak ya, sesegera mungkin gitu. Ya, luar biasa Bu ya. Wah. Ini sekarang apa komitmen Ibu untuk melakukan upaya itu agar lebih baik lagi? Ya komitmennya ada kesepakatan Pak yang pasti ya. Jadi komitmen itu istilahnya kan kesepakatan Pak. Ya. Jadi ada hitam di atas putih. Kita bisa minta siswa itu membuat perjanjian di atas materai. Iya. Gitu. Iya, jadi ada komitmen bersama, komitmen anak itu memiliki komitmen kesadaran Iya. diri. Atau bisa juga dalam konteks gini loh Pak. Untuk hadirnya komitmen itu perlu ada seperti modul yang pernah kita pelajari sebelumnya itu kan kembali ke titik nol gitu ya. Iya. Seperti refleksi, seperti ESQ gitu, emosional, spiritual, itu juga bisa kita terapkan konsep itu ketika kita menemukan peserta didik yang seperti ini gitu. Jadi banyak cara sih sebenarnya pendekatan secara personal gitu yang bisa kita terapkan gitu. Itu yang pastinya Pak ya. Iya. Luar biasa ya. Oke. Berarti komitmennya itu tadi mungkin antara ibu sama orang tua murid, antara sekolah dan anak pribadinya ya akan Ya, mau betul, berubah apa betul. enggak kayak gitu ya. Ya Bu. Oke. Setelah kita berbincang seperti ini Bu, perasaan Ibu seperti apa sih? Perasaan saya ya karena kita ibaratnya kita ini sharing ya Pak ya, Ya. membangun, ngobrol yang membangun gitu ya. Yang utama sekali ya fungsinya untuk kemaslahatan ya. Benar sekali Bu. Sangat melegakan sekali. Sangat melegakan dan sangat menyenangkan sekali. Ya luar biasa Bu ya. Oke, saya nggak sabar lagi Bu mendengarkan rencana Ibu itu sampai berhasil. Semangat selalu Bu ya. Semoga selalu dilancarkan segalanya. Amin. Oke. Amin. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Nanti Iya. insya Allah akan segera saya berikan kabar gembira gitu ya. Iya. Kita akan selalu komunikasi Siap, dan Bu. saya akan menyampaikan keberhasilan yang memang kita tunggu-tunggu. Siap ya. Oke. Sukses terus Bu ya. Iya. Oke, Iya. Semangat ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Oke, Ya. assalamualaikum Pak ya. Sampai Iya. ketemu lagi. Iya. Waalaikumsalam. Oke. Siang Bu.